Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Karena pentingnya sehingga diulang-ulang tiap pekan. Sama juga di institusi tentara. Apabila perintah itu penting, maka selalu dikeluarkan perintah harian Panglima TNI. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya ayat ini, sehingga Allah mengulang-ulang setiap Jumat di pekan. Pada hari Jumat khatib membaca, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, wahai Das'at, hati-hati kau, agamamu Islam, KTPmu Islam, nikah kau syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan nyabu. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, kata Nabi, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Siapa gerangan yang masuk dalam kategori ini? Mereka pada 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Nah, terima uang-uang politik, nah itu matinya mati kafir, nyogok disogok. Nauzubillah min zalik. Wakala idan, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok, nah itu semasa dia makan gajinya, dia makan uang haram. Termasuk yang jadi tentara nyogok, selama aktif dia makan uang haram. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada enggak setan? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu, supaya Ibu tidak perhatikan. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu HP-nya. Saya pernah ceramah Ibu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Di Sulawesi, saya ceramah, tiba-tiba di belakangi saya. Depan saya duduk, saya bilang, barusan ada orang ceramah di belakangi saya, dalam hati saya. Ternyata dia ambil HP-nya selfie. Dia tulis di Facebooknya, latar belakang Das'at Latif. Saya dijadikan background. Ya, simpan dulu HP-nya. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan ya. Kita dengar ceramah dulu. Kan Ibu mau datang ceramah. Kalau nasihat perkawinan orang tidak perhatikan, wah wajar, orang lagi gembira-gembira. Orang lagi dilantik pengangkatan jabatan, lagi tidak ada yang perhatikan, wajar, orang lagi senang-senang. Tapi kalau ceramah taksiyah belum didengar juga, itu kaswatul qalbi namanya, itu mati hatinya. Bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya yang mati. Maka simpan dulu HP-nya. Kita dengar dulu ceramah Ibu ya. Oke. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Coba kita dengar Ibu ya, kita dengar dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan para purnawirawan?
Mau? Mau? Yuk coba kita dengar dulu ya. Yuk ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam. Ibu-ibu dulu. Salatullah mullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala sin habibillah. Ini suara ibu-ibu bukan keras, tapi syahdu. Nah, suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Berapa banyak orang berselingkuh gara-gara telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Di mana ibu? Di rumah aja pak. Jangan begitu. Coba kalau ibu-ibu diam, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar suara laki-laki, ya. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, sholat.